Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kembali di White River Town, Dongyu Restoran ramai dengan aktivitas ketika para tamu datang dan pergi. Sue Ying kembali dari luar dan memasuki restoran. Pemilik, kembali dari perjalanan melukis lain? Bos Dongbo benar-benar orang yang menarik. Beberapa pengunjung tetap menyambut Sue Ying, yang ia balas dengan tersenyum dan beberapa kata. Sue Ying dengan cepat mencapai tempat istimewanya di lantai atas dan kemudian meminta pelayan untuk membawakannya 2 porsi makanan pembuka dan sebotol anggur. Dia makan dan minum sendirian sejenak sebelum dia bergabung dengan Jing Qiyu, yang mengenakan jubah biru gelap. Dia menyimpan mantra yang selalu aktif untuk menyembunyikan penampilannya, jadi orang-orang hanya melihatnya sebagai kecantikan biasa. Setelah menjadi transenden, penampilannya semakin ditingkatkan, dan dia dipuji sebagai wanita paling cantik di seluruh Xia Clan. Tanpa penyembunyian itu, tidak ada cara bagi wanita fana biasa untuk mencocokkan penampilannya. Jika dia mengekspos penampilan aslinya, akan ada aliran orang yang tak berujung mengganggu mereka. Sue Ying duduk berseberangan dengan Sue Ying. Mata Jing Qiyu menunjukkan sedikit kecemasan. Bagaimana pertemuanmu dengan kelompok dari kuil Dewa Bumi? Sue Ying menunjukkan senyum tak berdaya. Apalagi yang bisa terjadi? Mereka sama sekali tidak memandang aku. Apakah kamu tidak memiliki mata mereka? Karena mereka meminta kamu untuk pergi, itu berarti mereka siap untuk membawa kamu. Bagaimana mungkin mereka tidak memelukmu? Jing Qiyu bertanya dengan cemas. Dari awal hingga akhir, mereka tidak peduli padaku. Sue Ying minum segelas anggur dan melanjutkan, mereka sudah tahu aku tidak bisa menggunakan Transcendent Ki, jadi aku tidak bisa menggunakan artefak dewa. Mereka tidak memiliki harapan akan kekuatan aku. Ketika aku pertama kali tiba, mereka memberi aku tes yang aku lewati tanpa masalah. Tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Mereka hanya mengejar gulungan dewa. Gulungan kelas dewa? Jing Qiyu kaget. Kanan. Mereka tidak baik hati. Apa yang sebenarnya mereka cari adalah agar kita memberi mereka gulungan-gulungan kelas dewa. Mereka pertama menuntut 10, dan kemudian menurunkan jumlahnya menjadi 5 dan tidak sedikit. Mereka bisa terus bermimpi. Sue Ying tertawa dingin. Setelah hidup bersama dengan Sue Ying selama bertahun-tahun, Jing Qiyu memahami temperamennya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa meminta seseorang untuk menyerahkan gulungan itu untuknya. Baginya, melakukan itu akan lebih buruk daripada mati. Dia bisa membuat pengecualian ketika menyangkut beberapa hal, tetapi dalam hal-hal tertentu, dia menolak untuk mundur. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Jing Qiyu. Ini, makan beberapa salad ini. Dengan suara, Sue Ying tersenyum dan memberi makan Jing Qiyu sepotong daging. Aku benar-benar khawatir, kamu benar-benar. Jing Qiyu tanpa daya membuka mulutnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jalannya jelas, dan tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Aku hanya perlu masuk sendiri. Di masa lalu, leluhur angin hitam bisa kembali hidup-hidup. Aku pikir, seperti dia, aku bisa menjaga hidup aku dan kembali, kata Sue Ying dengan percaya diri. Kepala Istana Chen tiba-tiba mengirim transmisi. Dia prihatin dengan situasi Sue Ying. Sue Ying tidak menahan apapun dan mengungkapkan segala sesuatu tentang situasi kepadanya. Bahkan secara khusus mengatakan, Kepala Istana Chen, kamu tidak dapat memberikan gulungan luar kepada orang luar. Kamu tahu bagaimana aku, jika kamu menyerahkannya. Sue Ying, kamu benar-benar, yakinlah, bahkan jika aku ingin menyerahkannya, masalah sebesar mengeluarkan 5 gulungan kelas dewa bukanlah sesuatu yang bisa aku putuskan sendiri. Aku akan membutuhkan suara bulat dari pertemuan tetua. Kepala Istana Chen mengirimkan kembali. Dengan ancaman dewa penyihir dan dewa iblis besar membayangi mereka, kali ini sangat penting bagi klan Xia. Bahkan para leluhur sedang memantau tempat asal mereka. Untuk mengeluarkan 5 gulungan kelas dewa pada saat seperti ini, dia tidak hanya membutuhkan persetujuan dari pertemuan para tetua, dia bahkan harus melaporkannya kepada para leluhur. Itu bagus kalau begitu, Sue Ying tertawa. Sue Ying menghabiskan hari-harinya dengan santai di kota Sungai Putih. Memasuki Gunung Crimson Rock dalam sebuah kelompok akan lebih baik, tetapi dia juga tidak memiliki masalah dengan pergi sendirian.
Saat dia menunggu, kepala istana Chen memberitahunya bahwa sudah ada 3 kelompok orang luar yang tiba di dunia klan Xia. Satu berasal dari kuil Dewa Bumi, satu dari kedai darah, dan yang terakhir adalah kelompok yang termasuk guru klan Meisan yang sudah memasuki dunia klan Xia sejak lama. Tombak membutuhkan fondasi yang kuat dan tepat. Tanpa itu, seseorang tidak akan meningkat dengan baik. Petik 2. Di halaman utara, di belakang restoran, Sue Ying memegang tombak biasa. Dia menunjukkan beberapa gerakan tombak di depan murid-muridnya. Semua dari mereka, muda atau tua, dan terutama mereka yang berada di sana pada hari itu dan menyaksikan kekuatannya, dengan sungguh-sungguh mengikuti gerakannya. Meskipun dia memerintahkan mereka untuk tidak menyebarkan informasi tentang kejadian itu dari hari itu kepada orang lain, mereka semua memandang ke arah Sue Ying dengan antusias. Sebenarnya, Sue Ying tidak keberatan bahkan jika masalah itu menyebar, karena dia dan Jing Qiyu akan meninggalkan restoran segera setelah itu. Itu juga sebabnya dia memberi petunjuk. Sebelum kepergiannya, Sue Ying ingin mengajar kelompok siswa ini lagi. Setiap gerakannya sederhana namun selaras dengan alam. Mereka menyentuh kekuatan fundamental dunia material. Mereka bahkan memegang beberapa pemahaman Sue Ying terhadap spearmanship. Sue Ying sedikit mengernyit. Pada jarak 4.000 km dari restoran Sue Ying, ada jurang yang berisi desa besar yang berkembang dengan lebih dari 1.000 rumah tangga. Desa ini dipenuhi oleh anak-anak berlarian, wanita mencuci pakaian atau memasak, dan pria mencari makan atau bertani untuk mencari nafkah. Anak-anak, saatnya pulang. Ini akan menjadi waktu makan malam segera. Aku akan memukulmu jika kamu tidak ingin pulang. Para lelaki tertawa ketika anak-anak lari dengan cepat. Pada saat itu, seseorang dengan penampilan seorang penjual keliling dengan barang-barang di pundaknya tiba di pintu masuk desa. Dia dengan dingin meliriknya. Desa ini berukuran layak, dan memiliki lebih dari 6.000 penduduk desa. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, tetapi juga tidak terlalu dekat dengan desa terdekat, aku mungkin dapat tinggal di sini selama setengah tahun tanpa terdeteksi oleh Transcendent Clan Xia. Aku akan makan kenyang selama ini. Identitas sebenarnya dari penjual ini adalah identitas iblis. Setelah semua kecuali satu dari jenderal mereka terbunuh, iblis biasa hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk bertahan hidup. Ayah, ada seseorang yang menjual makanan. Cepat, mari kita lihat. Cepat, teriak seorang anak kecil ketika dia melihat penjual itu mendekat. Kelembutan seperti itu, mata penjual itu berubah merah ketika tubuhnya membengkak dan berubah menjadi iblis hijau setinggi 3 meter dengan tubuh seperti ular, lidahnya yang tertutup lendir kadang-kadang menjulur keluar dari mulutnya. Bocah yang sebelumnya mengenakan ekspresi bahagia terkejut dalam keheningan. Berikan padaku, kata iblis itu. Seutas sihir gelap mengamuk muncul dari tubuhnya ketika iblis berskala hijau ini mencoba menelan setiap jiwa di desa secepat mungkin. Mendadak, Sue Ying memperagakan keahlian tombaknya di depan kelompok muridnya. Tombak dapat digunakan untuk pertahanan, atau serangan, dengan kemungkinan tanpa batas. Dia secara akurat melakukan beberapa gerakan menyodok dan menyapu. Pada saat yang tepat, iblis hijau besar dan jelek itu mengekspos dirinya sendiri dan sihir gelap mulai menyatu. Tombak muncul dari ketiadaan dan, dengan dorongan lurus, menusuk iblis hijau tepat di tengah alisnya. Iblis itu terpana ketika tubuhnya, termasuk tulang-tulangnya yang keras, ruang penyimpanannya dan semua barang lainnya mulai runtuh begitu cepat sehingga tidak terlihat oleh mata T3L4NJ4 nanogram. Para penonton hanya bisa melihat potongan-potongan yang hancur segera menghilang ke udara tipis. Tombak yang menusuk iblis juga lenyap. Kembali di halaman utara di belakang restoran Dongyu, Sue Ying menarik tombaknya dan dalam hati menggelengkan kepalanya. Iblis-iblis ini bersembunyi di dalam dunia klan Xia kita dan keluar kapan saja mereka mau. Sue Ying berteriak kepada murid-muridnya, kalian semua perlu berlatih lebih banyak. Sue Ying duduk di alat kecil di samping lapangan latihan, keringat dingin menutupi wajahnya. Racun hexing menyala lagi. Pada saat itu kepala istana Chen tiba-tiba mengirimkan, Sue Ying, aku punya kabar baik. Berita baik, mungkin berita yang dikirim dari surga. Kelompok dari kedai Bloodset bersedia membawa kamu ke Crimson Rock Mountain.
Kepala Istana Chen, apakah Komandan Tim Bloodset Tavern mendekati kamu? Apakah kamu mengirim gulungan kelas dewa? Sui Ying juga senang mendengar berita ini. Dia secara alami bersedia mengikuti tim jika diberi kesempatan. Bagaimanapun, tim-tim ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan pemahaman mereka tentang alam juga mendalam. Selain itu, setiap anggota memiliki senjata dewa dan banyak harta lainnya disiapkan untuk usaha ini ke Gunung Batu Crimson. Untuknya, sebenarnya, dia tidak memiliki senjata apapun dan harus bergantung pada kekuatan tempurnya sendiri. Harta karunnya yang paling berharga, ia telah kembali ke klan Xia. Dia juga sendirian, dan meskipun dia percaya diri, kesulitannya akan meningkat menjadi sekitar 10 kali normal jika dia masuk sendiri. Yakinlah, aku tidak akan pernah mengirim gulungan kelas dewa, aku bahkan tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Kepala Istana Chen mengirimkan kembali. Itu adalah Komandan Tim Bloodset Tavern sendiri yang mengambil inisiatif untuk menyebutkan masalah ini. Aku harus mengunjungi mereka. Hati Sui Ying dipenuhi rasa terima kasih. Markas besar Bloodset Tavern terletak di daerah yang terlihat biasa saja. Kedai yang sangat besar membentang di area hampir 1 km, dan penuh dengan aktivitas. Sejumlah besar halaman dapat ditemukan di belakang bar, dan di salah satu halaman inilah tim demigod dari dunia dewa berada. Manor Master, bahwa Dong Bo Sui Ying hanyalah seorang santo transenden. Dia terserang racun 6 hantu yang menghirup racun, dan dia jelas bukan orang terkuat di dunia fana ini. Tidakkah dia akan menghalanginya jika kita membawanya ke Gunung Crimson Rock? Seorang lelaki tua dengan jenggot sedang berbicara tentang masalah ini. Dia jorok dalam cara dan berpakaian. Duduk bersila di sampingnya adalah seorang lelaki tua botak mengenakan jubah kuning. Pria botak itu mengangguk, kata-kata pencuri tua ini masuk akal. Manor Master, kamu harus membayar mahal untuk datang ke sini, dan kami semua mempertaruhkan nyawa dalam pertaruhan ini. Kami tidak membutuhkan bantuan Dong Bo Sui Ying ini, dan jika saatnya tiba ketika dia malah akan menghalangi kami akan jatuh ke posisi yang mengerikan. Penting untuk memilih anggota tim yang cocok. Inilah alasan mengapa tim kuil Dewa Bumi berani meminta begitu banyak. Setiap tim biasa tidak akan bersedia untuk membawa rintangan, karena tim akan hancur jika orang itu menyeret mereka kembali pada saat-saat paling penting. Pencuri tua, Paman Fu, aku sebelumnya sudah memeriksanya. Dong Bo Sui Ying telah memahami baik makna sejati meraj atau makna sejati ruang angkasa. Dia tidak akan menimbulkan masalah besar. Orang yang mengatakan kata-kata ini adalah seorang pria parubaya berjubah hijau. Pria parubaya ini memiliki temperamen yang luar biasa. Dia menahan auranya ke titik di mana tidak ada gelombang penindasan yang dilepaskan sama sekali. Meski begitu, dia adalah komandan tim The Bloodset Tavern, milik salah satu dari 3 kekuatan super dunia dewa, Istana Dewa Pertumpahan Darah. Setiap dari keberadaan yang kuat itu dapat dengan mudah menemukan banyak demigod yang kuat, jadi dia memilih tim ini dari banyak kemungkinan secara alami berarti itu luar biasa. Dia tidak akan menimbulkan masalah, tapi dia juga tidak akan membantu. Dalam hal kemampuan mencari kepanduan, aku sudah lama menyingkat hati dewa sejati untuk makna sejati-sejati aku. Betapa lebih hebatnya jika dibandingkan dengan true meaning of meraj bocah nakal itu di mana ia hanya bisa memiliki pemahaman yang dangkal? Kata lelaki tua dengan janggut berjanggut itu, dengan mata terbelalak. Makna sejati-sejati hanya kelas 3 makna sejati, sedangkan makna sejati meraj adalah kelas 2 makna sejati. Meski begitu, tidak mungkin baginya untuk menahannya ketika pemahaman pihak lain sudah mencapai tingkat mampu menyingkat hati dewa sejati. Remaja berjubah hijau itu berkata, sudah cukup, kalian berdua. Hentikan gerutuanmu. Dong Bo Sui Ying telah tiba. Mari kita lihat bocah ini yang akan menjadi kawan masa depan kita, yang kehidupan dan kematiannya akan terjalin dengan kita. Orang tua dengan janggut dan orang tua botak dengan jubah kuning merasa tidak berdaya. Mereka tidak bisa mengubah tekad Tuan Manor mereka. Secepatnya, Zia, pintu terbuka. Seorang remaja berjubah putih dengan penampilan agak sakit berjalan melewatinya. Transcendent biasanya memiliki kulit yang cerah, namun Sui Ying secara alami agak pucat karena semua penyiksaan yang ditimbulkan oleh racun hexing. Racun hexing. Pria parubaya berjubah hijau sedang melihat ke arah Sui Ying yang baru saja masuk,
tetapi pikirannya bersama istrinya. Dia menikahinya setelah dia menjadi transenden. Dia telah hidup di bawah penyiksaan racun hexing selama 30 tahun, dan dia menemaninya selama bertahun-tahun sampai akhirnya dia mati. Dia tidak pernah bisa melupakan rasa sakit itu seumur hidupnya. Setelah mengetahui tentang keadaan Sui Ying, ia secara alami sampai pada keputusannya. Pria muda ini bisa bertahan dari 6 hantu dendam menghirup racun selama 100 tahun. Dia tidak terlihat sederhana sama sekali. Dongbo Sui Ying, apakah aku benar? Pria paruh baya berjubah hijau tersenyum. Aku Chen Jiu, kami akan menjadi kawan di masa depan. Salam, Brother Chen Jiu. Sui Ying membungkuk sedikit sebagai tanda hormat. Selama pertemuan pertama ini, Chen Jiu secara alami merilis beberapa auranya. Di dunia transenden, kekuatan tempur di atas segalanya. Saat bersentuhan dengan aura yang dikeluarkan oleh Chen Jiu, Sui Ying mendapat sensasi samar bahwa 8 naga ganas mengaum padanya. Naga-naga ini masing-masing diwakili oleh tekad yang menakutkan. Beberapa seperti aspek penghancuran, beberapa bisa, beberapa dari kekejaman, mereka semua sangat menakutkan. Di luar teror itu, ada vitalitas yang tak ada habisnya. Jelas, kedua naga itu mewakili aspek teror yang berbeda, namun mereka didukung oleh vitalitas tanpa batas. Itu mirip dengan logika Yin ekstrim yang melahirkan Yang, atau Yang ekstrim yang melahirkan Yin. Tidak heran dia adalah komandan tim yang dikirim oleh atasan dari Bloodset God Palace. Dia benar-benar dalam dan tak terukur, pikir Sui Ying. Di County Run of the Mill, orang yang tak terhitung jumlahnya menjalani kehidupan biasa mereka. Kamu bajingan, karena kamu ingin membunuh aku akan memastikan kamu tidak akan pergi hidup-hidup. Mati, mati, seorang lelaki berwajah jujur saat ini menunjukkan ekspresi buas ketika ia mengacungkan pisau tukang daging, berusaha untuk membelah seorang pria berotot dengan sikap suka memerintah dan mendominasi yang sedang bergerak. Pria ini balas menatap lelaki itu dan mengambil pisau dari pinggangnya. Kembali padamu. Kedua pria itu mulai saling membantai. Anehnya, bagaimanapun, tidak ada orang yang lewat di jalan ketakutan pada adegan ini. Mereka semua memiliki mata merah ketika mereka mulai saling menghina dan bertarung di antara mereka sendiri, beberapa dari mereka dengan cara licik langsung. Hahaha, kamu cantik sekali, tidak masalah seberapa keras kamu menjerit. Sosok brutal masuk ke rumah rakyat jelata untuk mengambil wanita itu di dalam. Dia menangis dan meratap sedih, anakku, anakku. Di sisinya ada seorang bayi yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Anakku, anakku. Saat ratapan sedih wanita itu bergema, matanya mulai memerah. Dia mendorong jari-jarinya ke mata bayi di sampingnya, Puci. Lepaskan mereka semua, rapikan tubuh mereka. Seorang pria dengan penampilan ganas duduk di sana, menyaksikan pria dan wanita digantung. Aku akan menggunakan kulit siapapun yang bisa menyenangkan tuan ini untuk membuat pakaian. Kamu pasti akan menikmatinya. Lepaskan semuanya, strip, strip, strip. Petik 2. Biasanya, bawahan ini akan ketakutan, takut tuan mereka akan menjadi lebih ganas. Namun, pada saat itu, mata mereka semua merah ketika mereka terkikik dan masing-masing mengeluarkan pisau. Mereka yang digantung mulai mengutuk dengan kegilaan dan amarah. Warga negara ini tampaknya telah berubah menjadi iblis yang menunjukkan kepribadian paling kejam. Dalam waktu singkat, seluruh daerah mulai berbau darah. Bau ini meresap ke setiap penjuru dan sudut county karena lebih dari setengah populasi mulai saling membantai dan akhirnya mati sendiri. Mereka yang tersisa masih dalam proses saling membunuh. Semua orang yang mati secara tidak adil menyebabkan keluhan di seluruh kota. Hahaha, suara yang begitu indah berdiri di udara di atas daerah ini adalah seorang lelaki tua yang kurus dan lemah dengan kuku yang sangat panjang. Terus-menerus melepaskan aura jahat ke sekelilingnya, dia memegang bola kristal misterius yang berisi sejumlah besar hantu orang yang mati secara tidak adil, saat ini melolong karena kesedihan. Ini, apa yang terjadi di sini? Sosok pria yang dingin dan tenang melepaskan aura dingin dan gelap muncul di udara. Dia tidak lain adalah ksatria hantu, Feng Dong. Temperamen Feng Dong biasanya dingin, tetapi pada saat itu, dia merasa terkejut. Dia menyaksikan ribuan orang di county mengubah seluruh tempat menjadi neraka.
Bau darah memenuhi udara dan keluhan melonjak ke langit. Wang, dia meminjam energi dunia untuk menyelidiki County. Hasilnya menyebabkan ekspresi kemarahan di wajahnya dan keinginan untuk memenuhi dirinya. Sekitar 80% hingga 90% dari orang-orang di daerah ini telah meninggal, beberapa kematian begitu kejam sehingga dia tidak berani menyaksikan mereka. Orang mati dipenuhi dengan kebencian yang kejam dan jahat, yang menyebabkan kemarahan di hati Feng Dong meledak. Siapa kamu? Feng Dong menemukan pria tua kurus dan tampak lemah berdiri di atas pusat County. Dengan satu teleportasi, dia tiba di depannya. Dia mengirim tatapan penuh amarah ke orang tua ini, dia mengerti betul bahwa semuanya disebabkan oleh orang ini. Itu bola kristal itu. Feng Dong samar-samar bisa merasakan bola kristal melepaskan kekuatan tak terlihat menyelimuti seluruh County, yang membuat orang menjadi gila. Setelah kematian mereka, jiwa mereka kemudian akan diserap oleh kekuatan itu dan ditarik ke dalam bola kristal. Hancurkan aku. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.